warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Ayu Aprilia dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari kelompok 8 yang bertemakan tentang pakaian adat Jawa. Jawa merupakan sebuah kostum yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengekspresikan identitas. Pakaian adat sendiri biasanya erat dikaitkan dengan wilayah geografis maupun periode waktu dalam sejarah. Bahkan wujud pakaian adat juga bisa menunjukkan status sosial, derajat, hingga agama. Ada banyak sekali jenis pakaian adat Jawa, dan salah satunya adalah batik yang saya gunakan ini. Merupakan salah satu motif batik yang paling tua di Indonesia. Parang merupakan batik khas Jogja yang biasanya dipakai oleh orang-orang Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Batik keraton merupakan batik tradisional yang tumbuh dan berkembang di dalam keraton. Batik keraton umumnya memiliki arti dan makna kehidupan yang tinggi. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Perengan menggambarkan sebuah garis lurus dari atas ke bawah. Garis turun ini melambangkan estafet perjuangan dari golongan tua ke golongan muda. Susunan jalin menjalin tidak terputus menggambarkan berkesinambungan. Bentuk dan huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan tidak pernah putus. Ini menjadi salah satu batik larangan yang tidak dapat digunakan oleh sembarangan orang pada zaman masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Konon karena bentuk lengkung ini melambangkan kekuasaan, kekuatan, dan semangat yang tidak pernah padam dari seorang raja. Hingga kemudian batik ini sering dijadikan hadiah raja untuk anak-anaknya. Hingga saat ini batik parang mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Beberapa motif parang yang paling terkenal adalah parang rusak, parang barong, parang klitik, dan parang kusumo. Halo, saya Galih Parmadon dari Prodi D3 RMIK. Pakaian adat lurik. Pakaian yang terbuat dari bahan kain yang diberi banyak motif garis-garis kecil secara tradisional adalah pakaian khas masyarakat pedesaan, khususnya pria di kalangan masyarakat Jawa. Lurik berbahan kain katun kasar, jika dibeli harganya sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah. Selain berfungsi untuk melindungi dan menutupi tubuh, lurik juga memiliki fungsi sebagai status atau simbol dan fungsi ritual keagamaan. Dan lurik juga bisa dipakai dalam upacara adat. Tetapi sekarang banyak orang yang semakin sedikit menggunakan lurik karena kan kemajuan zaman. Meskipun ini hanya berupa garis-garis kecil saja, tetapi namun banyak motif yang terbuat. Dikarenakan perkembangan zaman yang sangat pesat, tidak mengetahui bahwa lurik memiliki banyak motif. Halo, perkenalkan nama saya Fitria Pratama Lestari Nurjana. Kebaya. Asal kata kebaya berasal dari bahasa Arab, abaya yang berarti pakaian. Dipercaya dulunya berasal dari daerah Tiongkok yang sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Kemudian, penggunaannya mulai menyebar dari Malaka, Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Awalnya, sebelum abad ke-16, kebaya merupakan busana yang dipakai wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Seperti busana yang sering digunakan oleh Raden Ajeng Kartini adalah kebaya tradisi dari daerah Jawa Tengah. Dahulu pada masa penjajahan Belanda, penggunaan kebaya diterapkan menurut kelas sosial masyarakat. Keluarga keraton dan para bangsawan mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan sutra, ludru, atau brokat.
Adapun perempuan Belanda dan keturunan Indo mengenakan kebaya yang terbuat dari bahan katun dan dengan bentuk dan potongan yang lebih pendek. Kemudian sekitar pertengahan abad ke-18 terdapat dua jenis kebaya, yaitu kebaya encim dan kebaya kutub baru. Kebaya encim yaitu jenis kebaya yang dipakai oleh perempuan Cina yang biasanya dihiasi dengan sulaman dan bordiran. Sedangkan kebaya kutub baru atau kebaya nyonya adalah kebaya tunik pendek berwarna-warni dengan motif yang cantik. Baru pada masa kemerdekaan Indonesia, kebaya tidak hanya menjadi baju sehari-hari, tetapi juga dikenakan pada berbagai acara sosial pemerintahan yang dianggap resmi serta dipakai untuk acara perkawinan. Adapun tentang jenis busana dan kelengkapannya yang biasa dipakai oleh kalangan wanita Jawa, terutama di lingkungan Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah adalah baju kebaya, kemben, dan kain tapih pinjung yang diikat dengan stagen. Kemudian kebaya yang pada masa sebelumnya bentuknya terkesan itu-itu saja seperti mengalami metamorfosa menjadi lebih beragam, eksotik, dan menampilkan keanggunan modern. Sekitar tahun 1990 terbentuklah kebaya gaya baru yang kini lazim disebut sebagai kebaya pesta. Perubahan ini dipengaruhi oleh budaya pop yang sangat kuat dari Eropa dan Amerika, membuat kiblat dunia mode Indonesia berpaling ke sana. Berbagai tren fashion bermunculan menunjukkan gaya kosmopolitan yang mengikuti mode di Eropa dan Amerika. Aneka kreasi dan bentuk kebaya tren di masa kini menjadi kebaya tidak lagi mengalami kesan sebagai busana tradisional yang ketinggalan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faibuddin Fahmi Ramadan dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Biskap Jawa. Pakaian ini sangat mencerminkan kewibawaan bagi setiap orang yang memakainya, baik anak kecil, kaum muda, maupun orang yang sudah tua. Dengan memakai baju ini, kita sekaligus melestarikan kebudayaan Jawa agar tidak diambil oleh negara lain. Dan baju ini sebagai identitas bagi orang Jawa. Pasti sudah tidak asing lagi dengan pakaian ini. Pakaian ini biasa dilengkapi dengan jas ini sendiri, belangkon. Kalau ada biasanya menggunakan keris. Nah, lalu ada ada jari ini untuk diikatkan ke pinggang sampai ke lutut lah. Itu biasanya penutup bagian bawah. Pakaian ini biasanya dipakai pada zaman dahulu oleh bangsawan saat itu, dan pada saat ini berkembang menjadi pakaian saat acara pernikahan atau acara-acara penting lainnya. Pakaian ini pada zaman dahulu digunakan oleh anggota-anggota kerajaan pada kerajaan Mataram, dan pada akhir abad ke-18 mulai menyebar ke berbagai wilayah dengan perpaduan budaya masing-masing, dan saat ini telah berkembang ke seluruh Indonesia, khususnya bagian Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Jangkep merupakan pakaian adat Jawa Tengah untuk laki-laki. Pakaian ini merupakan pakaian bangsawan di Keraton Surakarta yang dikenakan ketika menghadiri acara-acara keraton. Pakaian ini terdiri dari baju beskap bermotif kembang, kain jarik, stagen, cemila atau alas kaki, dan keris. Secara filosofis, setiap bagian dari Jawi Jangkep
mengandung makna yang mendalam. Sebagai penutup kepala, belangkon menyiratkan keteguhan berpikir dan tidak mudah terombang-ambing. Beskap dengan kancing di kanan kirinya mengisyaratkan bahwa laki-laki Jawa harus hati-hati dalam memperhitungkan segala perbuatannya. Sementara itu, penggunaan jarik dengan cara dilipat di pinggir secara vertikal diusahakan agar tidak terlepas dari wirunya atau lipatannya. Hal ini bermakna agar lelaki Jawa seharusnya cermat, sehingga tidak keliru dalam melakukan sesuatu. Semua hal harus dipastikan dengan benar jika menghendaki hasil yang baik. Keris sendiri bisa dikatakan sebagai lambang lelaki Jawa. Dalam Jawa Jangkep, keris ditempatkan di bagian belakang pinggang untuk mengisyaratkan bahwa manusia harusnya senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus mampu membentengi diri dari segala bentuk godaan setan yang menyesatkan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami.